Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka lewat Google Meet ya. Lanjutan mata kuliah pendidikan anti korupsi ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tambahan ya, bagaimana pengaruh digital ya, era digital terhadap penanggulangan korupsi saat ini ya. Karena seperti kita ketahui bahwa di era digital ini, karena memang kemajuan teknologi itu tidak bisa dibendung ya. Kemajuan teknologi berbasis elektronika digital ini pada saat ini ya ditandai dengan jelas ya keberadaannya dengan internet, dengan media sosial ya, merupakan menjadi bagian kehidupan manusia ya pada abad ini. Kita ketahui bahwa dunia ini, bumi ini dihuni sekitar 7,5 miliar ya, 7,5 miliar manusia, belum hewan-hewan dan makhluk hidup dan lain sebagainya ya, alam, lingkungan, hutan, gunung dan sebagainya, di mana hampir setengahnya atau 3,8 miliar manusia terhubung dengan internet. Jadi hampir 40% ya manusia di muka bumi ini terhubung dengan internet. Ini merupakan angka yang cukup fantastis ya, angka yang cukup besar sekali. Nah, dari laporan hasil yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet ya Indonesia APJI tentang perilaku ya pengguna internet, terutama pada pertengahan awal 2010 sampai ke sini ya, itu menyebutkan bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia itu meningkat menjadi 100 ya 43,26 juta jiwa atau 54,68% dari 260 juta jiwa penduduk Indonesia. Nah ini naik ya drastis dibanding tahun sebelumnya, di mana pengguna internet itu mencapai 132, juta jiwa. Terutama ini berada di wilayah perkotaan ya, sekitar 72,41% dibanding wilayah peralihan atau urban ya dan pedesaan. Nah, dari 143,26 juta jiwa ini, hampir setengahnya atau 40% itu setara dengan 57,3 juta jiwa ini adalah pengguna media sosial yang aktif, yang sangat aktif ya. Jadi memang tinggi sekali ya pengguna internet.
penggunaan data penggunaan handphone di Indonesia. Nah, ada perbedaan situasi yang mencolok ya pada era digital ini dibandingkan dengan era sebelumnya ya, yang masih mengandalkan teknologi konvensional atau manual. Seperti misalkan kecepatan penyebaran berita atau informasi yang luar biasa cepat kepada masyarakat. Kemudian beragamnya informasi ya yang sangat banyak sekali itu, terhubungnya hampir semua kegiatan manusia dengan internet, seperti dengan e-bank ya, atau e-commerce ya, e-book atau e-learning, juga bentuk-bentuk pelayanan yang menggunakan teknologi internet itu memang cukup tinggi. Hal ini memang juga ditunjang dengan alat handphonenya atau gadgetnya itu yang terhubung dengan internet yang dimiliki oleh masyarakat itu semakin luas, dan dari level paling tinggi ya ke level yang paling rendah. Artinya penggunaan handphonenya itu cukup beragam dan cukup tinggi ya. Maka teknologi ini memaksa setiap orang ya, setiap manusia, seperti setiap masyarakat individu itu beradaptasi. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, setiap tidak siap, zaman di kita sudah teralami ya saat ini. Nah, maka masyarakat Indonesia dengan keberagamannya itu, serta tingkat pendidikannya itu, serta pengetahuannya itu mengakibatkan memang situasi saat ini menjadi sangat berbeda ya. Di lain sisi memang kondisi ini menjadi peluang juga bagi sisi yang lain menjadi ancaman. Tentunya berpengaruh juga dalam penanggulangan korupsi yang tengah terjadi sampai saat ini. Nah, apa yang terjadi di era digital ini terhadap penanggulangan korupsi? Tentunya kejahatan-kejahatan elektronik ya, kejahatan-kejahatan media sosial itu justru meningkatkan atau meningkatnya kualitas kejahatan korupsi. Ya, terus saja misalkan meskipun teknologi itu sudah maju ya dengan begitu pesat dan hadir di setiap kehidupan manusia, maka sangat memudahkan ya bagi pergerakan masyarakat, terutama yang bisa dikatakan terjangkau bagi semua kalangan kan. Internet kan sekarang semakin mudah terjangkau, gadget pun kan semakin murah ya, mahal ada tapi yang murah juga banyak kan gitu. Nah ini meningkatkan kemampuan setiap orang ya secara digital untuk melakukan aktivitasnya. Ya, tentunya manusia lebih banyak beralih ke dunia digital kan gitu ya. Nah, orang kan sekarang tidak perlu repot antri di bank gitu kan, antri di loket-loket, bikin SIM, bikin STNK dan sebagainya, karena memang sudah terhubung dengan internet ya, bisa melakukan transaksi perbankan seolah-olah bisa dimanapun kan gitu ya, dengan mudah kan, melalui e-banking kan gitu, e-commerce gitu kan ya, kayak beli-beli online dan sebagainya, itu kan lebih mudah ya. Seolah-olah kan memang setiap orang itu mempunyai asisten perbankan yang bisa membantu kapanpun melakukan transaksi, bahkan dimanapun gitu ya saat ini kan, sampai dari Sabang sampai Merauke kan sudah ada internet, ada jaringan telepon ya, sudah ada penggunaan data-data HP kan itu. Nah,
Begitupun misalkan untuk keperluan apapun ya, kebutuhan sehari-hari, pesan tiket perjalanan, membayar tagihan gitu ya, membayar pekerja gitu ya, keperluan transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain, hingga misalkan membeli kendaraan bermotor ya, orang hanya tinggal, semua kan hanya tinggal mudah ya, hanya tinggal klik saja kan, semua sudah terhubung dengan dunia e-commerce atau e-banking. Nah, hal inilah yang menjadi kekhawatiran dengan kemajuannya teknologi ini. Teknologi digital ini akhirnya menjadi teknologi disruptif ya, disruptif atau disruptif teknologi ya. Nah, ini disruptif teknologi yang menggeser bahkan mematikan teknologi lama beserta kebiasaannya kan gitu. Ada sisi-sisi, memang ada sisi-sisi positifnya, ada sisi negatifnya juga ada ya. Nah, inilah dari sisi keterbukaan informasi ya, teknologi digital ini menjadikan semuanya bisa dilakukan dengan transparan. Dalam satu sistem kerja misalkan soal keamanannya dan ketertutupannya ya gitu ya, sehingga memang efektif dan efisien menghilangkan potensi transaksional yang mengarah ke bentuk suap ya, yang mengarah ke bentuk suap konvensional kan gitu ya, yang biasa terjadi pada sistem yang dibuat saat ini ya. Waktu yang lalu semua transaksi tercatat juga secara otomatis kan ya, seperti kita transaksi debit uang ya, debit ATM kan jelas sudah ada bentuk-bentuk transaksinya atau bentuk bukti-buktinya ya gitu ya. Bukti-buktinya itu semua sudah ada gitu ya. Nah, tetapi dari sisi lain memang ya, meskipun efektif dan efisien digital ini, tetapi memang juga mengarah ke potensi transaksional yang mengarah ke bentuk suap ya, yang biasa terjadi seperti waktu lalu. Karena memang meskipun tercatat secara otomatis ya, dengan asumsi tersebut, maka teknologi ini akan membawa satu sisi lebih mudah, tapi juga butuh proses untuk penegakan integritas kan gitu ya, penegakan integritas anti korupsi, karena memang perlu penelusuran data kan. Setiap transaksi itu perlu penelusuran data yang itu memiliki kewenangan yang tentunya berbeda-beda kan gitu ya. Artinya setiap jenjang misalkan kewenangan PPATK, kewenangan KPK untuk menelusuri bukti-bukti pembicaraan, bukti-bukti transaksional itu kan memang juga butuh kesepakatan atau butuh tanda tangan atau kesepakatan dari Dewan Penasehat gitu ya, atau Dewan Pengawas gitu kan, atau Ketua KPK itu sendiri. Nah, ini artinya satu sisi memang juga dalam penegakan integritas media digital ini memang juga dibutuhkan aturan-aturan ya, aturan-aturan yuridis ya, tentang bagaimana tata cara mengakses gitu kan ya, mengakses transaksi yang dianggap menyimpang atau tadi terjadi koruptif ya. Nah, namun memang apakah dengan datangnya teknologi digital ini memang korupsi akan bisa secara otomatis diberantas? Nah, jawaban ini bahwa teknologi itu kan bisa
bisa dianalogikan sebagai sebuah pisau yang kedua sisinya tajam. Ya. Artinya teknologi di satu sisi menjadi alat untuk membangun kebaikan atau kemudahan ya, namun juga di sisi lain bisa dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang jahat termasuk korupsi tadi itu. Nah, teknologi digital itu memang sangat bisa untuk dijadikan alat untuk menciptakan kejahatan korupsi dengan pendekatan baru. Nah ini ya, korupsi dengan teknologi digital itu memang korupsi dengan teknologi digital dan informasi itu akan membawa kejahatan korupsi pada tingkat yang jauh lebih tinggi dan canggih, gitu ya. Jadi dengan adanya teknologi itu justru bisa lebih memudahkan kejahatan-kejahatan koruptif yang lebih canggih lagi kan gitu ya. Ya seperti banyaklah kita ketahui lah bagaimana orang berbuat jahat itu kan dengan berbagai celah kan gitu ya, dimanfaatkan celah-celah yang bisa dimanfaatkan itu memang dia masuki. Nah ini korupsi dengan teknologi digital memang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bersepakat ya untuk melakukan korupsi tentunya dengan orang-orang yang paham dengan teknologi gitu kan ya. Ya kan pasti orang yang paham sekali dengan teknologi itu. Terutama ya yang membuat aplikasi aplikatif itu yang terutama yang tidak memiliki kepedulian ya, memanfaatkan teknologi untuk kejahatan itu memang sebuah kejahatan yang luar biasa ya. Nah tentunya akan lebih sulit lagi bagi aparat penegak hukum, penegak koruptif ya untuk mendeteksinya atau memecahkan perilaku persengkongkolan dalam melakukan kejahatan di dunia digital ini ya gitu ya. Maka dengan semakin tersambungnya dunia dengan internet ya, maka kerusakan itu yang akan terjadi akibat korupsi juga bisa semakin masif. Kejahatan korupsi juga pada akhirnya tidak mengenal batas teritorial karena semua wilayah di dunia ini terhubung satu sama lainnya. Nah, ini yang mungkin kalau dulu perilaku koruptif itu karena konvensional, itu ketika kita mau transfer uang ke luar negeri itu harus ada izin dulu kan gitu ya, harus ada izin dulu, harus lewat dulu bank kan gitu ya, secara konvensional kan gitu, atau manual kan gitu menulis cek, transfer lain sebagainya. Nah kalau sekarang kan transfer bisa langsung dengan banking misalkan atau sarana yang digital yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi atau melakukan kejahatan elektronik secara universal kan gitu ya, mendunia. Nah ini pada akhirnya kejahatan korupsi itu tidak mengenal batas teritorial tadi. Akhirnya kan pelaku-pelaku kejahatan yang bisa melakukan kejahatan ke luar negeri. Nah kalau dulu itu ada money laundry ya, money laundry. Jadi gini, kejahatan-kejahatan yang katanya korupsi di Indonesia, kemudian dia manfaatkan untuk membeli properti atau apapun di negara lain kan gitu. Itu kan banyak terjadi. Nah, itu yang dinamakan dengan money laundering. Nah, itu kejahatan-kejahatan itu sekarang sudah mulai dikis ya oleh negara, kemudian diambil lagi aset-asetnya terutama di luar negeri kan gitu. Nah, ini kemudian ada lagi akibat dari informasi ya, akibat dari digitalisasi ini kadang-kadang
sekarang itu masyarakat menerima paparan informasi berkali-kali lipat ya dibandingkan mungkin pada 20 atau 30 tahun yang lalu kan gitu ya. Setiap orang pemilik digitalisasi itu melakukan menerima informasi yang terus-menerus karena memang pesatnya digital. Nah, di bidang teknologi informasi dan komunikasi memang mendorong tiap-tiap individu untuk berhubungan dengan cepat. Selain itu memang kemajuan di bidang teknologi juga membuat individu itu mendapat mengakses informasi yang cepat juga ya, baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, keadaan ini memang mendorong tingginya tingkat interaksi ya antara individu dan seluruh dunia, sehingga mengakibatkan saling mempengaruhi antar masyarakat atau antar negara di seluruh penjuru dunia. Keadaan ini juga menjadi pendorong untuk meningkatnya globalisasi. Manusia sekarang kan sudah tidak berpikir lagi semua serba mesin kan gitu ya. Kemudian semua harus ramah lingkungan kan gitu sekarang itu kan ya. Nah, ini program-program ini kan sudah mulai bergulir ketika misalkan Indonesia mencoba untuk menggunakan teknologi, memanfaatkan ya sumber daya alam seperti nikel gitu ya, itu untuk bahan baterai untuk kendaraan listrik sekarang gitu. Jadi sudah beralih tidak lagi ke menggunakan bahan-bahan fosil ya, sumber energi yang berbahan fosil seperti minyak kan gitu, fosil itu kan minyak dan lain sebagainya. Sehingga memang tadi itu ya keadaan dengan semakin mudahnya mengakses informasi ini mendorong tingginya tingkat interaksi antara individu dan seluruh masyarakat dunia ya, sehingga mengakibatkan saling mempengaruhi antar masyarakat atau negara di seluruh penjuru dunia ini. Keadaan ini juga memang mendorong meningkatnya globalisasi. Nah, informasi yang sangat tinggi di masyarakat ini, penyampaian informasi yang sangat tinggi di masyarakat ini akan mengakibatkan masyarakat itu lebih permisisme, jadi pasif gitu ya, atau masif gitu ya, sangat cepat ya atas kejadian misalkan sesuatu. Selain memang diakibatkan oleh banyaknya hate speech ya atau hoax atau berita bohong yang juga memang muncul di beberapa informasi pemberitaan atau suatu kejadian, sehingga masyarakat juga memang dengan mudah mengalihkan topik apa yang diperbincangkan ya, sehingga sesuatu itu bisa menjadi viral kan gitu. Sehingga kasus yang seharusnya masyarakat ikut peduli ya pada akhirnya akan ditinggalkan begitu saja dan lupa atas apa yang terjadi. Nah, ini jadi hoax gitu ya. Kadang-kadang sekarang itu kita cepat menerima informasi, cepat berganti-ganti informasi kan gitu ya, sehingga orang itu kadang-kadang juga terjebak dengan tadi hate speech atau hoax ya. Nah, ya ini yang disebut dengan tadi hate speech dan hoax ini yang menjadi tantangan dalam pemberantasan korupsi. Bagaimana bentuknya? Ya, di tengah banyaknya informasi yang beredar ya setiap hari ya, terutama di media-media ini, khususnya pada media internet ya dan media sosial yang kita saat ini banyak gunakan, masyarakat dihadapkan pada permasalahan kebenaran isi berita atau informasi yang diterima. Kalau kita kembali ke era 20 sampai 30 tahun silam, masa saya masih anak-anak atau masih remaja mungkin, masyarakat itu mendapatkan informasi bisa sangat terukur ya, baik dari jumlah informasi ataupun kualitas informasinya. Tetapi sekarang ya media yang mengeluarkan informasi juga, kalau dulu memang masih terbatas kan gitu ya, baik itu media cetak maupun elektronik.
Sehingga pada era tersebut hampir bisa dipastikan memang tidak terjadi permasalahan yang terkait dengan keabsahan informasi ya yang diterima oleh masyarakat. Nah, seiring dengan semakin maraknya era digitalisasi ini, hampir setiap orang yang terhubung dengan jejaring internet dan media sosial itu akan menerima informasi jauh lebih besar daripada era-era sebelumnya ya. Kadang-kadang bisa memproduksi informasinya sendiri ya dan dibagikan atau di-share ya kepada orang lain yang terhubung dengan jejaring yang sama. Di sisi lain memang jumlah pengguna internet dan media sosial yang sudah kuat literasinya, digitalnya masih sedikit, sehingga mengakibatkan sebagai masyarakat saat ini cenderung mempercayai segala informasi yang beredar di internet tanpa melakukan klarifikasi, gitu ya. Jadi bagaimana ya, manusia itu kadang-kadang sekarang tidak cek and recheck. Hampir 65% ya dari 132 juta pengguna internet saat ini, terutama di Indonesia, percaya dengan kebenaran informasi di dunia maya tanpa cek dan dicek, dan tidak menutup kemungkinan konten yang beredar itu mengandung konflik kepentingan. Nah, ini merupakan fenomena saat ini akibat maraknya penggunaan internet dan media sosial. Fenomena tersebut terjadi karena munculnya peningkatan pengguna internet yang belum diimbangi dengan peningkatan literasi digital. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya penyebaran konten negatif seperti ujaran kebencian, bohong ya, perundang-undangan, radikalisme, pembelaan diri atau kelompok atas alasan yang jelas, dan pornografi berjalan dengan cepat, masif, dan pada saat yang bersamaan bisa menjadi ancaman besar bagi bangsa dan negara. Kemudian kata Direktur Eksekutif Ma'arif Institute ya, Muhammad Abdullah Daraj, mengatakan bahwa perlu adanya upaya untuk membangun kesadaran kritis ya di kalangan generasi muda pengguna internet terhadap konten-konten negatif yang menyebarkan di media sosial. Nah, selanjutnya era digital ini bagaimana peluang pada upaya pemberantasan korupsi. Nah, seperti diketahui bahwa era digital yang banyak mempengaruhi orang dalam berbagai aktivitas ya, termasuk meningkatnya kualitas kejahatan korupsi. Namun juga memang ada peluang ya yang besar dalam upaya pemberantasan korupsi tadi. Kalau kita melihat dari teori peluang untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi, nilai peluang yang rendah menunjukkan bahwa kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi sangat kecil ya. Sebaliknya, jika nilai peluang tinggi, maka kemungkinan besar suatu peristiwa itu akan terjadi. Peluang dapat kita maksudkan sebagai suatu kondisi atau yang ada di lingkungan atau masyarakat yang memberikan kemungkinan upaya pemberantasan korupsi bisa berhasil di era digital. Nah, situasi dan kondisi yang dimaksud ini adalah mencakup ya luas seperti budaya, tingkat pendidikan, kondisi sosial, politik, perundang-undangan, peraturan pemerintah, teknologi, dan sebagainya. Nah, ini apa peluang era digital dalam upaya pemberantasan korupsi? Ya, dari sisi budaya, misalkan budaya yang ada di Indonesia merupakan budaya yang sangat menghormati dan adiluhung ya. Budaya yang sangat tinggi ini menjunjung sekali nilai kejujuran, etika kan gitu ya. Kebaikan gitu ya, norma-norma kebaikan, keselarasan, alam semesta, serta menempatkan agama dan ketuhanan pada tataran yang sangat tinggi ya gitu ya. Jadi memang kejujuran kita itu orang timur ya terutama itu selalu menekankan budaya kejujuran, kebaikan, keselarasan alam semesta, serta menempatkan agama dan ketuhanan pada tataran yang sangat tinggi.
Sehingga artinya bahwa dari sisi budaya itu memberikan peluang untuk pemberantasan korupsi adalah sangat tinggi ya. Nah ini meskipun dengan tingginya era digital tadi ya, seolah-olah sudah mencengkram, sudah berada di masyarakat saat ini, sudah begitu masifnya, tetapi memang nilai-nilai budaya kita masih muncul dan masih ada, karena memang itu diharapkan menjadi benteng kan ya, dalam menjaga tadi upaya-upaya untuk penyimpangan digitalisasi tersebut ya. Nah, nilai-nilai, terutama nilai-nilai agama juga kan, nilai-nilai agama yang menempatkan agama dan ketuhanan pada tataran yang sangat tinggi. Artinya kita harus takut ya mau melakukan korupsi, mau melakukan hal yang di luar aturan agama. Ketika kita lakukan, ketika kita langgar, itu menjadi ancaman kan, atau menjadi kita akan mendapat dosa, atau melakukannya bisa menjadi dosa besar kan gitu, sehingga kita tidak mendapat pahala, bahkan kita mendapat dosa, dan tentunya nerakalah kan gitu ya bagiannya. Nah ini sehingga aturan-aturan norma-norma ini bisa menjaga dari makin masifnya era digital, penggunaan era digital ya. Nah, selain itu tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia juga dikatakan mulai membaik ya dari waktu ke waktu, walaupun belum bisa dikatakan memuaskan ya. Namun semuanya melalui proses untuk menuju kesempurnaan. Ada perubahan-perubahan itu ya. Misalkan tingkat buta huruf di Indonesia memang juga mengalami penurunan ya. Ini mungkin data-data yang kalau kita merujuk pada data-data tahun 2017, ini angka buta huruf itu mencapai 9,93%, yang artinya hanya tinggal 2,7% atau setara 3,4 juta jiwa yang masih harus menjadi target penuntasan buta huruf ya. Selanjutnya buta huruf itu nggak bisa membaca kan, itu ya hampir 3,4 juta jiwa. Nah, selanjutnya pendidikan wajib belajar 9 tahun ya, juga sudah cukup bisa ditekan ya. Nah, sedangkan untuk tingkat SMA juga mulai meningkat. Cuman kalau saya bisa menggarisbawahi kondisi di Cianjur ya, di Kabupaten Cianjur, kabupaten kita itu kadang-kadang kita juga miris ya. Cianjur itu indeks pembangunan manusianya IPM itu berada pada 53 ya, 53, sekian, terutama bidang pendidikannya itu kedua terendah, bukan kedua dari tertinggi, tapi kedua terendah. Nah ini sangat prihatin, sedangkan di skala nasional itu kan tingkat buta huruf sudah bisa ditekan 9,93% ya. Kemudian melanjutkan pendidikan 9 tahun dan pendidikan tingkat menengah. Nah di Cianjur pendidikan tingkat menengah itu juga sangat rendah ya. Untuk melanjutkan ke jenjang SMA ya terutama, jadi rata-rata sekolahnya masyarakat Cianjur itu hanya sampai pada kelas 1 SMP rata-rata. Dari hampir sekitar 10.000 ya, 100.000 usia sekolah, atau sekitar hampir mencapai sekitar ada sekitar 20% ya dari angka tadi, atau sekitar 20-30 ribu
usia sekolah itu hanya bisa menuntaskan sekolah ke jenjang kelas 1 SMP. Sedangkan yang bisa melanjutkan hanya terbatas. Nah, begitupun hingga jenjang ke tingkat SMA ya. Itu sangat miris sekali. Ini terjadi karena mungkin sekarang itu kebanyakan orang tua itu lebih memilih memasukkan ke pesantren anaknya ya daripada ke sekolah formal. Artinya apakah memang lebih baik tadi moral ya, moral etika itu yang lebih utama, tapi misalkan tingkat pendidikan rendah. Satu sisi itu, atau satu sisi lain seperti apa? Nah, ini yang terjadi di Kabupaten Cianjur, sehingga kondisi ini sangat memprihatinkan ya, terutama di jenjang-jenjang memasuki SMA. Nah, karena gini, rata-rata setelah usia SD selesai, bahkan ada sebagian yang menikah kan gitu. Nah, artinya jenjang itu tidak bisa dilanjutkan kan gitu. Kalau sudah menikah boro-boro mau ikut paket C melalui PKBM juga tidak bisa ikut, tidak bisa masuk. Nah, akhirnya kan dia memilih untuk tidak melanjutkan sekolah dan tidak memiliki ijazah setingkat SMP atau SMA. Nah, ini yang sangat memprihatinkan dan membuat Cianjur menjadi kabupaten terendah IPM, terutama tingkat pendidikannya di Jawa Barat. Nah, ini apakah itu juga ada kesalahan-kesalahan struktural atau kesalahan kebijakan ya? Tentunya memang ini juga perlu dikritisi, karena memang apa yang salah? Apakah memang karena pemerintah kurangnya sosialisasi peningkatan melanjutkan ya melanjutkan sekolah ya LAS ya ke jenjang yang lebih tinggi, atau memang juga pemerintah terlalu tadi ya tidak bisa berbuat banyak, padahal peluang-peluang untuk bisa menginformasikan ke masyarakat agar bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi itu saya pikir masih ada peluang kan gitu ya. Tadi salah satunya adalah lewat PKBM dan ikut paket C. Jadi kadang-kadang kalau sudah tua itu mereka nggak memikirkan ijazah, yang penting saya udah menikah, udah punya anak, udah kerjaan lagi, bertani misalkan gitu, cukup segitu. Padahal tingkat akhirnya kan itu diikuti oleh anak-anaknya karena dia kata bapaknya, lah dah bapak gitu sekolah tapi bisa hirup. Nah, itu jadi akhirnya pendapat itu, komentar-komentar itu menjadi pembenaran bagi keturunan-keturunan di keluarganya kan gitu. Padahal hal yang itu tidak harus dilakukan gitu. Kita berupaya ya, kalian juga berupaya untuk terus bisa sekolah, untuk bisa melanjutkan ya, untuk kepintaran. Jadi sebetulnya sekolah atau kuliah itu bukan untuk agar supaya kaya dan sebagainya. Artinya orang tadi gampang kan, kalau mau kaya ya bisnis lah yang serius kan, modal besar gitu ya. Pasti ada cara kan untuk menuju itu. Tapi pendidikan itu adalah kewajiban ya. Selain kewajiban, secara agama juga kan kewajiban kan ya. Atlubul ilmu minal mahdi ila lahdi kan. Carilah ilmu mulai dari keluar rahim ibu sampai masuk liang lahat kan gitu. Minal mahdi ila lahdi kan gitu ya. Atlubul ilmu walau bisin kan gitu, ada lagi. Carilah sampai kemanapun ya, mencari ilmu. Supaya apa? Supaya tahu gitu, supaya paham tentang arti kita hidup di dunia kan begitu. Bukan salah satu targetnya untuk tadi. Ya pasti siapa yang tidak ingin kaya, siapa yang tidak ingin punya cukup ya, tidak memiliki harta dan uang yang cukup.
Tetapi memang itu bukan salah satu yang menjadi target, tetapi kewajiban agama juga supaya paham ya, supaya tahu dan supaya bisa menjaga norma-norma tadi kan gitu. Nah ini sehingga peluang-peluang tadi akhirnya peluang-peluang untuk melakukan koruptif ya, integratif ya, koruptif itu memang terbuka kan, karena memang masyarakatnya bodoh, akhirnya kan negara ya, pemerintah daerah ya itu bisa akhirnya kan udahlah, karena sedikit siswanya, karena tidak banyak yang sekolah ya, akhirnya untuk infrastruktur juga kan akhirnya dicoba ada peluang-peluang untuk disalahgunakan kan, jadi akhirnya juga tidak efektif. Padahal seperti ketahui bahwa anggaran untuk pendidikan itu hampir 20% kan gitu ya, dari dana APBN ya. Anda bisa bayangkan kalau APBN kita hari ini 6.000 triliun, 20%-nya berapa? Ya sekitar 40 triliun 40.000 triliun ya, 40.000 triliun 40.000 triliun 4.000 triliun 44 triliun. Anda bisa bayangkan 4 triliun anggaran yang bisa digunakan untuk pendidikan, cukup besar sekali ya. Ya sekarang kan bagaimana, guru saja tidak bisa untuk menggaji guru saja kan sangat tidak mampu, padahal itu adalah ujung tombak. Guru-guru yang berada di daerah terpencil adalah guru-guru yang jumlahnya tidak banyak. Jadi satu sekolah itu hanya satu guru. Hanya satu guru itu juga dia sebagai kepala sekolah, dia juga sebagai guru. Padahal siswanya banyak, 100. Anda bisa bayangkan 100 orang dikelola oleh satu orang yang notabene dia juga kepala sekolah, dia juga sebagai guru. Bagaimana nasib pendidikan kita? Nah ini hal-hal alokatif ya, alokasi guru, pengadaan guru dan sebagainya, itu memang harus selalu diperhatikan. Jangan sampai nanti tadi anggaran-anggaran yang mencapai 4 triliun itu menjadi ya sekitar segitu ya, menjadi bancakan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Ini yang harus dipertegas ya. Ini jadi indikasi ya saat ini meskipun memang cukup baik ya dalam pendidikan, tetapi memang situasi politik yang semakin terbuka, semakin demokratis saat ini dengan kedewasaan berpolitik yang juga menjadi faktor yang bisa dijadikan peluang untuk pemberantasan politik ya, pemberantasan korupsi, walaupun masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan seperti pembenahan partai politik dan sebagainya. Jadi sisi lain anggaran-anggaran itu cukup besar, sisi lain juga harus dilakukan pembenahan dalam berbagai bidang ya, termasuk dalam bidang politik. Nah dari sisi perundangan dan peraturan pemerintah ini, komitmen konkret pemberantasan korupsi itu tercermin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atas amanah konstitusi ya, dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Republik Indonesia nomor Romawi 9 MPR Romawi 11 ya, MPR 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang-undang ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ya, tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang tadi ya, TPPU, menunjukkan bahwa pemerintah harus sangat serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini bisa diartikan bahwa dari sisi pemerintah untuk peluang untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi itu sangat tinggi. Nah, dari sisi teknologi tadi, bahwa di era digitalisasi ini hampir setiap orang terhubung tadi dengan internet, dengan alat gadget dan lain sebagainya. Ya, meskipun sangat tinggi, 140 juta pengguna ya telepon genggam di Indonesia atau handphone, yang mana memang sebagian besar dari telepon genggam tersebut bisa digunakan untuk mengakses internet. Nah, dari 147 juta pengguna internet tersebut, ada sekitar 53 juta orang atau nomor pengguna adalah pengguna media sosial aktif. Artinya kalau kita balikkan ya, tantangan era digital ini sebetulnya menjadi sebuah peluang atau opportunity ya. Maka akan ada 147 juta pengguna internet dari 53 juta pengguna media sosial yang bisa dipapar dengan informasi tentang pemberantasan korupsi dan sikap anti koruptif. Jadi bisa disimpulkan bahwa opportunity atau peluang ini dalam upaya pemberantasan korupsi di era digital ini sangat tinggi dan menjanjikan. Sehingga memang sekarang ini peluang itu hanya menunggu niat yang tulus ya dari semua pihak atau stakeholder ya, agar lebih konkret ya untuk mewujudkannya, supaya setiap orang harus bisa memanfaatkan media sosial untuk penerapan nilai-nilai anti koruptif ya, anti korupsi. Jadi Anda juga nanti bisa kemarin yang pamflet sudah saya sampaikan itu adalah salah satu bentuk sosialisasi anti korupsi ya. Jadi harus disebar di Facebook ya, di Twitter, di Instagram gitu ya. Itu kemudian dijadikan profil WA pribadi gitu ya, sebagai bentuk sosialisasi anti korupsi. Nah, silakan. Jadi nanti yang pamflet-pamflet kemarin yang saya sudah lihat sebagian memang sudah bagus, itu juga ya terutama menarik ya, tetapi memang ada beberapa yang hampir sama kan gitu kata-katanya, dan saya juga nggak paham apakah memang hanya cukup mengambil dari yang lain kemudian ganti warna, ganti gambar gitu kan, yang harusnya gitu. Nah, silakan nanti di share pamflet-pamflet Anda itu terutama di Facebook ya, di Facebook, di Twitter, dan nanti sharekan ke saya, sharekan ke WA group ya, bukti dari Anda bahwa pamflet-pamflet yang Anda sudah buat itu Anda sudah di-sharekan ke media sosial. Itu sebagai tugas lanjutan. Oke, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Saya pikir sudah cukup ya. Halo? Masih terhubung?